Pernahkah kamu bertanya, bagaimana sebuah kitab yang diturunkan lebih dari 14 abad lalu mampu memprediksi peristiwa masa kini dengan begitu tepat? Dari rahasia alam semesta hingga kerusakan bumi yang kita saksikan hari ini, Al-Quran bukan sekadar petunjuk, tetapi juga cermin kebenaran yang hidup. Apa rahasia di balik ayat-ayatnya yang terus relevan, dan bagaimana Al-Quran mengajak kita menuju kehidupan yang lebih baik, bahkan di tengah badai zaman? Ikuti pembahasan ini dan temukan bagaimana kitab suci ini menjadi kompas sejati untuk dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Kitab Al-Quran, petunjuk dan bukti untuk kehidupan dunia dan akhirat. Bagian 1, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. Bagi umat manusia, Al-Quran bukan sekadar kitab suci, melainkan lentera yang menerangi jalan hidup umat manusia. Sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lebih dari 14 abad lalu, Al-Quran telah menjadi sumber kebenaran yang tak pernah pudar. Ia adalah kalam Allah yang sempurna, berisi petunjuk untuk setiap aspek kehidupan, dari cara beribadah, bermuamalah, hingga menjaga harmoni dengan alam semesta. Al-Quran bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia yang mencari kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan ketika Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang salah. Petunjuk dalam Al-Quran bersifat universal dan abadi. Ia tak hanya relevan di masa lalu tetapi juga di masa kini dan masa depan. Misalnya, Al-Quran mengajarkan pentingnya menjaga keadilan sosial, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Dalam dunia modern yang penuh dengan ketimpangan ekonomi dan konflik sosial, ayat ini menjadi pengingat bahwa keadilan adalah pilar utama kehidupan yang harmonis. Selain itu, Al-Quran juga berbicara tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Ayat ini seolah menjadi peringatan bagi umat manusia di era modern, di mana kerusakan lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim semakin nyata. Al-Quran jauh sebelum ilmu pengetahuan modern berkembang, telah menegaskan bahwa kerusakan alam adalah akibat ulah manusia dan mengajak kita untuk kembali kepada keseimbangan. Bukti nyata dari petunjuk Al-Quran juga terlihat dalam nilai kemanusiaan yang ditekankannya. Misalnya dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dari berbagai suku dan bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk bermusuhan. Di tengah maraknya konflik antar ras dan agama saat ini, ayat ini menjadi panggilan untuk membangun harmoni dan saling menghormati. Al-Quran mengajarkan bahwa perbedaan adalah rahmat, bukan kutukan. Lebih dari itu, Al-Quran juga berfungsi sebagai kompas moral. Dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah melarang mendekati zina karena itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Di era modern, di mana degradasi moral seringkali menjadi isu, ajaran ini mengingatkan kita untuk menjaga kesucian diri dan keluarga. Al-Quran tidak hanya memberikan larangan, tetapi juga solusi, seperti menikah sebagai cara menjaga kehormatan, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat 32. Al-Quran juga mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan. Dalam surah Al-Alaq, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk Iqra, membaca. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu,
menjelajahi alam semesta dan memahami ciptaan Allah. Banyak ilmuwan Muslim di masa lalu, seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi, yang terinspirasi oleh Al-Quran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang menjadi fondasi dunia modern. Namun, petunjuk Al-Quran tidak hanya untuk kehidupan duniawi. Ia juga membimbing manusia menuju akhirat, tujuan akhir kehidupan. Dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, "Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik perbuatannya." Ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah sementara dan Al-Quran adalah panduan untuk mempersiapkan kehidupan abadi di akhirat. Penegasan Al-Quran adalah cahaya yang tak pernah padam. Ia adalah petunjuk yang relevan untuk setiap zaman, membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup agar kita menjadi manusia yang lebih baik, yang tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan umat dan alam semesta. Bagian 2. Al-Quran sebagai bukti kebenaran yang telah terjadi. Al-Quran bukan hanya petunjuk, tetapi juga bukti kebenaran yang telah dan sedang terjadi di muka bumi ini. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan peristiwa, fenomena alam, dan kejadian yang terbukti kebenarannya, baik melalui penemuan ilmiah maupun peristiwa sejarah. Keajaiban Al-Quran terletak pada kemampuannya untuk berbicara tentang hal-hal yang belum diketahui manusia pada masa turunnya, namun terbukti benar berabad-abad kemudian. Salah satu bukti nyata adalah penyebutan tentang perkembangan embrio dalam rahim, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Ayat ini menggambarkan tahapan perkembangan embrio dengan sangat rinci, jauh sebelum teknologi modern seperti ultrasonografi ada. Ilmu embriologi modern membuktikan bahwa tahapan yang disebutkan dalam ayat ini sesuai dengan fakta ilmiah. Bukti lain adalah penyebutan tentang laut yang tidak bercampur, sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak mereka lampaui. Fenomena ini merujuk pada pertemuan dua massa air dengan salinitas dan kepadatan berbeda, seperti yang terjadi di Selat Gibraltar, di mana air Laut Mediterania dan Samudra Atlantik bertemu tetapi tidak bercampur karena adanya batas alamiah. Penemuan ini baru dikonfirmasi oleh oseanografi modern, tetapi Al-Quran telah menyebutkannya lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Selain fenomena alam, Al-Quran juga berbicara tentang peristiwa sejarah yang terbukti kebenarannya. Salah satunya adalah kisah Fir'aun dalam surah Yunus, ayat 99-2, di mana Allah menyelamatkan tubuh Fir'aun setelah ia tenggelam sebagai tanda bagi umat manusia. Penemuan mumi Fir'aun Ramses II dan pemeriksaan forensik modern menunjukkan bahwa ia meninggal karena tenggelam, sesuai dengan narasi Al-Quran. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran bukan hanya kitab spiritual, tetapi juga sumber sejarah yang akurat. Di era modern, Al-Quran juga relevan dengan isu teknologi. Dalam surah An-Naml ayat 88, Allah berfirman, "Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka ia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan." Ayat ini dapat diartikan sebagai isyarat tentang pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan gunung-gunung bergerak, meskipun tidak terlihat oleh mata telanjang. Ilmu geologi modern membuktikan bahwa bumi terus bergerak dan gunung-gunung adalah bagian dari dinamika ini. Bukti lain adalah prediksi tentang kehancuran akibat keserakahan manusia, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 16. Dan, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, supaya menaati Allah. Tetapi mereka berbuat durhaka di dalamnya, maka berlakulah terhadapnya perkataan, ketetapan kami, lalu kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.
Banyak peradaban di masa lalu, seperti Romawi dan Mesopotamia, runtuh karena kemewahan dan ketidakadilan. Di masa kini, kita melihat dampak serupa dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan yang menyebabkan krisis lingkungan. Al-Quran juga memprediksi tantangan moral di akhir zaman. Dalam surah At-Takwir ayat 67, disebutkan bahwa laut akan meluap dan jiwa-jiwa akan dipersatukan. Ini bisa diartikan sebagai gambaran bencana alam dan kekacauan sosial yang kita saksikan saat ini, seperti tsunami dan konflik global. Namun, Al-Quran juga memberikan harapan bahwa setelah semua itu keadilan Allah akan ditegakkan. Penegasan, Al-Quran adalah bukti kebenaran yang tak terbantahkan. Ia bukan hanya kitab suci, tetapi juga saksi sejarah dan ilmu pengetahuan. Dengan memahami dan mengamalkan Al-Quran, kita akan menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Mari jadikan Al-Quran sebagai cermin untuk memperbaiki diri dan dunia di sekitar kita. Bagian 3. Bukti nyata dari ayat-ayat Al-Quran di kejadian saat ini. Di tengah dinamika dunia modern, Al-Quran tetap relevan sebagai sumber kebenaran yang hidup. Banyak ayat dalam Al-Quran yang terbukti melalui kejadian-kejadian aktual, mulai dari bencana alam hingga perubahan sosial. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sekadar kitab masa lalu, tetapi juga panduan yang berbicara langsung kepada kita di era ini. Salah satu bukti nyata adalah peringatan tentang bencana akibat kerusakan lingkungan, sebagaimana disebutkan dalam Surah Ar-Rum ayat 41. Krisis iklim yang kita hadapi saat ini, seperti kenaikan suhu global, banjir besar, dan kekeringan ekstrim, adalah cerminan dari ayat ini. Data dari IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, menunjukkan bahwa aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, telah mempercepat kerusakan bumi. Al-Quran, jauh sebelum isu ini menjadi perhatian global, telah mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan alam. Selain itu, Al-Quran juga berbicara tentang tantangan sosial di akhir zaman. Dalam surah Al-An'am ayat 65 Allah berfirman, "Katakanlah, Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atasmu atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling berselisih dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain." Ayat ini seolah menggambarkan konflik sosial dan perpecahan yang kita saksikan saat ini, baik dalam bentuk polarisasi politik, konflik antar kelompok, maupun perang saudara di berbagai belahan dunia. Bukti lain adalah fenomena teknologi dan informasi. Dalam surah Az-Zalzalah ayat 1-3, disebutkan bahwa bumi akan mengeluarkan isi perutnya, dan manusia akan melihat tanda-tanda itu. Dalam konteks modern, ini bisa diartikan sebagai ledakan informasi digital, di mana data dan rahasia tersembunyi di bumi seperti arsip digital atau penemuan arkeologi terus terungkap. Namun Al-Quran juga mengingatkan kita untuk menggunakan teknologi dengan bijak, agar tidak menjadi bumerang bagi kemanusiaan. Al-Quran juga memprediksi maraknya fitnah di akhir zaman. Dalam surah Al-Kahfi ayat 10, kisah Ashabul Kahfi mengajarkan pentingnya berlindung dari fitnah dunia. Di era media sosial saat ini, fitnah seperti hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi merajalela. Al-Quran mengajak kita untuk kembali kepada kebenaran dan menjaga hati dari godaan dunia. Fenomena pandemi juga menjadi bukti relevansi Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 243, Allah menceritakan tentang kaum yang lari dari kematian, tetapi akhirnya tetap menemui ajalnya. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia adalah pengingat bahwa kematian adalah kepastian, dan Al-Quran mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri dengan iman dan amal saleh. Penegasan, Al-Quran adalah kitab yang hidup, berbicara kepada kita melalui kejadian-kejadian di sekitar kita. Ia adalah pengingat bahwa setiap peristiwa di dunia ini memiliki hikmah, dan hanya dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, kita dapat menemukan kedamaian di tengah badai kehidupan. Mari kita pegang Al-Quran sebagai tali Allah yang kuat, menuju kehidupan yang lebih baik dan akhirat yang penuh rahmat. Bagian 4. Al-Quran sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Dan akhirat Al-Quran bukan hanya petunjuk dan bukti, tetapi juga jalan menuju kehidupan yang lebih baik.
baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah kitab yang penuh kasih sayang, yang mengajak manusia untuk hidup dengan penuh makna, keadilan dan cinta kepada Allah dan sesama. Dalam surah Asy-Syarh ayat 5-6, Allah berfirman, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Ayat ini memberikan harapan bahwa setiap tantangan dalam hidup pasti memiliki jalan keluar. Asalkan kita berpegang pada petunjuk Al-Quran. Al-Quran mengajarkan nilai-nilai yang membawa kedamaian. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Ini adalah panggilan untuk bertindak, memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat, dan memperbaiki dunia. Di tengah krisis moral dan lingkungan saat ini, Al-Quran mengajak kita untuk menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkan pentingnya bersyukur dan sabar, dua kunci menuju kebahagiaan. Dalam surah Ibrahim, ayat 7 Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu." Bersyukur membuat kita menghargai apa yang kita miliki, sementara sabar mengajarkan kita untuk tetap teguh di tengah cobaan. Kedua nilai ini adalah resep untuk hidup yang penuh damai dan bermakna. Al-Quran juga mengingatkan kita akan tujuan akhir kehidupan, akhirat. Dalam surah Al-Ankabut ayat 64, Allah berfirman, "Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu." Ayat ini mengajak kita untuk tidak terlena oleh gemerlap dunia, tetapi mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi. Al-Quran memberikan panduan lengkap untuk meraih surga, mulai dari menjalankan ibadah, berbuat baik kepada sesama, hingga menjaga hubungan dengan Allah. Di era modern, di mana materialisme seringkali mengaburkan tujuan hidup, Al-Quran adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau kekuasaan, tetapi pada kedekatan dengan Allah. Dalam surah Ad-Duha ayat 11, Allah memerintahkan kita untuk menceritakan nikmat-Nya, mengajarkan kita untuk berbagi kebaikan dan menyebarkan kasih sayang. Penegasan, Al-Quran adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Ia adalah kasih sayang Allah kepada umat manusia yang mengajak kita untuk hidup dengan penuh makna, keadilan, dan cinta. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup agar kita menjadi manusia yang tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga berbahagia di akhirat. Dengan Al-Quran kita temukan cahaya yang membawa kita kepada keabadian. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Innaka anta allamul ghuyub. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu secara sadar, dan aku memohon ampun atas apa yang tidak kusadari. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala yang gaib. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.